أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Pada kajian kita di malam hari ini, kita akan masuk kepada bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab as-sabr, bab anjuran untuk melazimi kesabaran. Namun sebelum kita masuk kepada bab seputar kesabaran, kita akan sedikit mengulas secara singkat faedah-faedah yang penting yang kita ambil dari bab yang sebelumnya, yaitu bab tentang taubat. Di antaranya bahwa taubat itu hukumnya adalah wajib min jami'i dzunub, dari semua dosa. Jadi seorang muslim wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apapun dosanya, dan tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dengan taubat. Artinya dengan taubat semua dosa diampuni. Kemudian yang kedua, bahwa tidak boleh seorang muslim berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala, melainkan hendaknya seorang muslim senantiasa menggantungkan asa, yaitu harapannya, baik dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengampuni semua dosa, maupun di saat dia mengerjakan ketaatan, bahwa Allah Azza wa Jalla akan membalas setiap ketaatannya. Dan di antara faedah penting juga yang telah kita ambil tentang syurutut taubah, syarat-syarat diterimanya taubat. Ya, kita mencatat kemarin bahwa syaratnya ada berapa? Ada 3. Nah, ini harus dipenuhi. 3 syarat dalam bertaubat kepada Allah yang kaitannya maksiat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kaitannya maksiat kita kepada Allah dan ada hak orang yang kita ambil, seperti menzaliminya, merampasnya, mencuri barangnya, menggibahinya, maka syaratnya ditambah 1 menjadi 4. Apa 4 syarat tersebut? Yang pertama adalah al-iqla', yaitu berlepas diri dari maksiat tersebut. Yang kedua adalah an-nadam, yaitu menyesal. Dan yang ketiga al-azam, yaitu bertekad bulat untuk tidak kembali kepadanya. Kemudian syarat yang terakhir ini kaitannya kalau dosanya dengan hak orang lain, maka wajib dia kembalikan kalau harta yang dia rampas. Kalau kehormatan yang dia injak, maka wajib baginya untuk minta maaf. Ya, kata Nabi SAW, man kana lahu madzamatun li akhihi falyatahallalhul yaum. Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, minta maaf sekarang, qabla an yakuna dinar wala dirham, sebelum tidak ada lagi ketika itu dinar maupun dirham. Artinya kita nggak bisa nebus dosa kita nanti di akhirat dengan harta kita. Ya, kita nggak bisa nebus di akhirat dengan apa yang kita punya. Kita bisa tebus hanya dengan amal soleh kita.
dan itu sungguh sangat merugikan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu poin-poin penting pada bab seputar taubat. Nah, terkait dengan hadis yang kemarin kita ambil dari babut taubah, ada satu poin penting juga yang ingin saya ingatkan kembali, bahwa bersikap boros, membelanjakan harta bukan untuk keperluan, melainkan takatsuran, sekedar untuk koleksi. Jadi menjadi kolektor itu dosa. Ya, memenuhi hasrat, dikit-dikit pengen punya, dikit-dikit pengen punya. Sekarang ini kan kita betul-betul ya disergap ya dengan ya dikit-dikit disuruh belanja. Ya, dengan adanya online shop ya, khususnya ibu-ibu, dikit-dikit buka Shopee, ya, dikit-dikit buka ya Tokopedia, ya, buka Bukalapak, ya, membeli barang bukan karena kebutuhan. Dari mana kita dapati pelajaran ini? Hadis Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, la ahabba an yakuna lahu wadiyan." Kalau anak Adam punya satu lembah isinya emas semua, dia akan pengen punya dua. Ya. Artinya, tentunya emas sebanyak itu harusnya cukup, begitu bukan? Tapi ini nggak cukup juga. Maka dia akan pengen punya dua. Nah, antum nggak usah nunggu punya emas satu lembah. Lihat aja HP antum ada berapa. Ya. Lihat aja kendaraan antum ada berapa. Lihat aja rumah antum ada berapa. Ada mungkin orang yang beli rumah cuman buat ya takatsuran, cuman ingin memperbanyak propertinya, ya, beli kendaraan hanya untuk koleksi, bukan karena kebutuhan. Kenapa kita katakan dosa? Karena Nabi SAW mengatakan, walan yamla fahu illa turab, dan tidak ada yang menghentikan langkahnya selain ketika dia sudah dikubur. Baru ketika itu nggak ada lagi hasrat terhadap dunianya. Kemudian Nabi mengatakan, wa yatubullahu ala man tab, dan Allah terima taubat siapa yang bertaubat. Berarti ya, memperkaya diri, ya, memperbanyak harta bukan karena kebutuhan, hadza itsmun. Yang seperti ini adalah dosa yang wajib bagi seorang hamba untuk taubat darinya. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita taubatan nasuh, taubat yang benar, dan matikan kita dalam Islam, amin. Babus sabr. Ya, as-sabr dalam bahasa Indonesia disebut dengan kesabaran. Ya, dia memiliki arti al-habs, yaitu menahan, yaitu habsun nafs, menahan diri, ya, menahan hatinya dari dongkol kepada Allah Azza wa Jalla, ya, atas keputusan yang Allah Azza wa Jalla pilihkan kepadanya. Ya, termasuk juga menahan diri dari ya untuk tidak jatuh kepada maksiat, itu butuh kesabaran. Menahan diri untuk senantiasa taat butuh kesabaran. Menahan diri dari takdir Allah Azza wa Jalla yang mu'limah, dari takdir Allah Azza wa Jalla yang kita nggak suka, yang nggak sesuai dengan selera. Jadi as-sabru thalatha. Sabar itu dari tiga hal. Ya, sabru ala taatillah, sabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Ya, yang paling sulit bagi kita nih, ya, adalah apa? Biasanya kalau pagi itu sholat susah buat bangun subuh ke masjid. Ya, lagi enak-enaknya tarik selimut. Ya, apalagi sekarang hujan kalau malamnya, masya Allah, ya, beratnya luar biasa. Begitu juga di waktu isya, hakada, begitu juga. Ya, di waktu isya lagi pulang kantor capek-capeknya, ya, udahlah di rumahnya. Ya, padahal kata Nabi SAW, afqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat bagi orang munafik, salat apa? Salatus subhi wa salatul isya. Paling berat untuk dikerjakan. Semoga Allah lindungi kita dari sifat nifaq. Amin. Ya.
Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Kalau mereka tahu pahala apa yang Allah sediakan pada keduanya, mereka bakal datang mendatangi masjid di waktu-waktu itu walaupun harus merangkak. Ini menunjukkan besarnya pahala salat di waktu-waktu tersebut. Ya. La atauhuma walau habwa. Jadi sabar untuk mengerjakan ketaatan itu butuh kesabaran. Wasabru, yang kedua adalah as-sabru ya anil ma'siyah, sabar dari mengerjakan kemaksiatan. Ya, ada ajakan maksiat, ya, dia berusaha untuk lawan gimana pun. Ya, gimana caranya? Yang pertama, ta'awudz billah. Ya, minta perlindungan kepada Allah. Dia baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena dorongan kepada maksiat itu bisikan syaitan. Ya. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu digoda oleh syaitan, ya ta'awudz. Itu yang pertama kali yang bisa kita lakukan. Biasanya kalau kita nggak ta'awudz, makin lama makin ke bawah. Ya. Makanya lazimi al-azkar, zikir-zikir, utamanya zikir pagi dan zikir petang. Ya, karena di situ terdapat hirs, terdapat tameng, terdapat pelindung dari Allah Subhanahu wa taala atas diri ini. Ya. Enggak ada siapapun yang yakin, tak seorang pun yakin bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Enggak ada seorang pun tahu seperti apa nasibnya saat dia hadratul maut, datang kepadanya kematian. Maka butuh al-jid wal mujahadah. Butuh untuk seorang itu sungguh-sungguh lawan. Nah, itu butuh kesabaran. Dan yang ketiga adalah as-sabru ya ala aqdarillahil mu'limah, sabar dari takdir Allah yang pedih. Ya, biasanya apa? Enggak punya duit. Banyak kebutuhan, duitnya enggak ada, sabar. Ya. Sabar, kata Nabi seperti nanti akan datang hadisnya, wa ma u'tiya ahadun ya khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada seorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran. Ya, dengan kesabaran banyak persoalan itu hilang. Dengan kesabaran banyak persoalan itu menjadi tadinya eskalasinya tinggi menjadi ya melemah. Ya, dan Allah Azza wa Jalla bantu orang-orang yang sabar. Dan as-sabr adalah di antara sifatnya orang-orang yang beriman. Seperti nanti akan datang hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu dalil-dalil dari Al-Quran bahwa Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk sabar. Ya, dalam 3 keadaan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Babus sabri, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan paksakan dirimu untuk sabar. Ya. Jadi memang sabar itu nggak mudah, harus ada ya dorongan dari kita. Nggak bisa jiwa ini dibiarkan berjalan begitu saja, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Entar aja lah nunggu hidayah. Ya kalau hidayah itu Quran gitu loh. Antum nggak akan dapat wangsit tiba-tiba badan antum bergerak ke masjid sendiri, itu nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin antum dapat wangsit tiba-tiba ya antum banyak melakukan ketaatan, ya, melainkan dipaksakan. Ya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan paksakan dirimu untuk bersabar di atas itu. Dan itu butuh ya mujahadah, kesungguhan. Ya, antum bosan, anak antum pun bosan. Betul enggak? Ya, tiap pagi bangunin. Ya. Kalau enggak dibangunin, kalau nggak bangun percikin air, habis gitu biasanya apa? Ribut tuh, entah bapak sama anak, entah emak sama anak, ya. Habis itu emaknya lapor sama suami, ya kan? Begitu aja terus, ya. Tapi apa kita akan biarkan anak kita nggak sholat? Wastabir 'alaiha, kata Allah. Paksakan dirimu untuk tetap sabar di situ. Sekarang orang-orang tua zaman sekarang, ya, terlalu toleran sama anaknya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka
abai terhadap agama. Ya. Padahal selanjutnya kata Allah Azza wa Jalla, nas'aluka rizqa. Kami nggak minta kepada kalian rezeki. Allah nggak minta kita ini kasih rezeki kepada Allah Azza wa Jalla. Allah cuma pingin kita ini beribadah kepada Allah, berdakwah ke jalan Allah, dan yang paling utama adalah kepada keluarga. Ya, wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan. Nahnu narzuquk. Kami yang beri kalian rezeki. Anak dibangunin untuk sekolah, nggak dibangunin buat sholat. Ya. Bahkan kadang seorang ini kan kita tinggalnya lumayan jauh dari Jakarta. Ya. Kita pergi ke masjid, motor udah seliweran, ya, berangkat kerja. Kita nggak tahu sholat subuhnya di mana. Ya, banyak orang begitu semangat mengejar dunia, namun akhiratnya dia tinggalkan. Ya, padahal apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, bahwa yang harus dicari itu apa? Akhirat. Ya, karena akhirat yang abadi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Cari apa yang Allah berikan kepadamu dari pahala akhirat. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan dunia cukup jangan kalian lupakan. Sekedar kata Syekh Muqbil rahimahullah, ya, yakfi kaluqaimat tuqimna biha salbuk atau salbak. Cukup bagimu beberapa suap, di situ kamu bisa berdiri beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bisa kayak gitu? Nggak bisa. Kebanyakannya kita sulit, ya. Ya, dunia ini benar-benar sudah begitu menyergap kita, bahkan banyak dari kita yang nasallallahu assalamu alafiyah terlalaikan dengan dunia dari akhirat kita. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan pasti kami akan timpakan kepada kalian bala, cobaan, musibah, bi syai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Ya. Allah sebut al khauf bi syai', rasa takut itu sedikit aja. Ya. Karena kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau gara-gara dosa manusia itu Allah harus hukum mereka semua, nggak ada satu binatang melata pun di muka bumi. Ya, ini dosa-dosa kita ini. Ya, kalau Allah Azza wa Jalla ingin hukum, ya selesai kita. Akan tapi Allah di antara sifatnya adalah al-afu, Maha Pemaaf. Ya. Maka banyak-banyak membaca zikir, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan di Ramadan doang. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah al-afu, Zat yang Maha Pemaaf. Ya. Tuhibbul afwa, menyukai maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Ya. Dan sering-sering juga, ya, kasih maaf orang yang berbuat zalim kepada kita, dengan harapan Allah maafkan dosa-dosa kita. Ya. Dengan harapan Allah maafkan dosa-dosa kita. Ya. Kembali kepada pembahasan wal ju'. Ya, cobaan yang berikutnya adalah rasa lapar. Ya, disebabkan karena berkurangnya harta, berkurangnya buah-buahan. Ya. Begitu juga wa naqsim minal amwali wal anfus, dicoba juga dengan kematian, ditinggal dengan orang-orang yang dicintai. Ya, ini semua adalah musibah yang menimpa manusia, yang melahirkan kesedihan, kepiluan. Tapi orang yang beriman, saat dia tahu bahwa di balik kesabaran itu ada pahala, maka hanat alaihimul masaib, menjadi ringanlah musibah itu. Ini untungnya jadi orang yang beriman. Ya. Nggak ada putus asa dari orang yang beriman. Allah beri kabar gembira, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ada kisah yang ajaib yang sering saya sampaikan juga, ya, bahwa suatu ketika seorang salaf, ya, ditimpa musibah dengan kematian anaknya. Besoknya dia keluar dengan pakaian yang bagus, dengan badan yang wangi, dengan wajah yang sumringah dan cerah. Kemudian orang-orang malah heran melihat dia. Ente
dapat musibah. Tapi kok kayak nggak dapat musibah, kayak tenang-tenang aja. Bahkan ente menampakkan diri dalam kebahagiaan. Maka dia bilang, kenapa aku tidak bahagia? Sedangkan Allah Azza wa Jalla janjikan untukku 4 pahala. Ya. Apa pahalanya? Wabassiris sabirin. Ya, alladzina idza asabattum musibah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami ini milik Allah, kepadanya kami akan dikembalikan. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat. Apa salawat? Salawat Allah untuk hambanya adalah zikruhu fil mala'il a'la. Allah sebut, Allah banggakan hambanya ini di hadapan para malaikatnya. Kenapa? Karena kan ketika penciptaan manusia, ya malaikat itu protes. Ya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ingin menjadikan di bumi orang yang akan menumpahkan darah dan akan merusak bumi? Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Nah, ketika hamba Allah ada yang taat, diantaranya sabar saat ditimpa musibah, Allah bersalawat kepadanya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Ya. Dan dia mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-Nya Subhanahu wa taala. Kemudian sabar adalah ya amalan yang pahalanya hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Oleh karena itu, ya dalam ya motivasi ya yang diberikan Nabi SAW pada ibadah puasa, dan puasa adalah ibadah yang di dalamnya terdapat as-sabr, terdapat kesabaran itu. Ya, Nabi SAW mengatakan, was-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibih, biar aku yang balas. Ya, karena nggak ada yang tahu ente puasa atau nggak puasa sampai ente cerita, sampai ente bikin status, betul? Ya, lagi puasa Senin Kemis nih, tadinya nggak tahu jadi tahu orang. Udah bagus-bagus dia umpetin puasanya, pas buka lagi buka puasa nih, ya lewat dah pahalanya kita bilang. Ya kenapa? Karena itu puasa untuk Allah, hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu kamu lagi puasa. Jangan cerita-cerita, jangan gugurkan pahala dengan cerita-cerita. Makanya Allah balas, wa ana ajzibih, cuman aku yang tahu pahalanya. Ya, dan pada puasa terdapat sabar, terdapat kesabaran. Maka dari itu Allah bilang, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ya, hanya orang-orang yang sabar yang Allah penuhi pahalanya tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Bahwa sabar merupakan ya sifat ya dari sifat-sifat orang yang memiliki ya kebulatan tekad. Ya. Maka para anbiya ya, nabi-nabi yang terpilih dia disebut dengan ulul azmi minar rusul. Ya, kenapa? Karena kesabarannya dalam menghadapi ujian dan cobaan di jalan dakwah. Ya, yang tidak biasa, sangat berat. Oleh karena itu Allah puji orang-orang yang sabar memiliki sedikit dari sifat ini. Ya, kata Allah, wala man sabara, dan sungguh bagi siapa yang sabar, wa ghafara, dan memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur. Yang demikian itu sungguh benar-benar termasuk dari perkara yang kuat. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga perintahkan ya untuk bersabar dalam ayatnya, ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan melazimi kesabaran. Karena ketaatan yang kita kerjakan itu nggak mungkin kita bisa kerjakan tanpa kita sabarkan. Ya, tanpa kita sabarkan. Nah, dari sini kita ambil faedah bahwa ketaatan yang kita lakukan itu akan menghidupkan ketaatan yang lain. Sebagaimana kemaksiatan akan membawa kepada kemaksiatan yang lain.
Karena orang yang melazimi sabar, ya, maka Allah akan bukakan kepadanya pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Dimudahkan baginya untuk mengerjakan sholat, dimudahkan baginya untuk menunaikan zakat, ya, puasa Ramadan, ya, ad-du'a, melazimi azkar dan yang lain sebagainya dari, ya, ketaatan-ketaatan yang lainnya. Ista'inu bis sabri was shalah. Mintalah bantuan kepada Allah dengan melazimi kesabaran. Wassalat, dan dengan mengerjakan salat. Begitu juga seorang yang istiqomah dalam mengerjakan salat, maka Allah akan bantu dia untuk mengerjakan kebajikan-kebajikan yang lain. Ya. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, dalam 3 keadaan ini, apakah sabar di atas ketaatan, sabar dari kemaksiatan, sabar dari takdir Allah yang berat? Innallaha ma'as sabirin. Ya. Kebersamaan Allah kepada dia kebersamaan yang khusus. Artinya Allah Azza wa Jalla akan tolong dia, Allah akan bantu dia, Allah akan dukung dia. Ya. Allah tidak akan sia-siakan amalannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami benar-benar akan timpakan cobaan kepada kalian agar kami tahu siapa dari kalian yang sungguh-sungguh, ya, dan orang-orang yang bersabar. Jadi dengan ujian, ya, dan ujian yang pertama adalah hadil awamir, perintah Allah ini kepada kita, perintah untuk sholat, puasa, zakat, haji, ya, perintah untuk berpegang dengan tauhid, amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, dan juga larangan meninggalkan kemaksiatan, ya, dari kekufuran, ya, dan apapun dari kemaksiatan. Ini ujian yang pertama. Jadi antum nggak usah nunggu ujian, ya. Seperti misalnya saya diuji rugi dalam usaha, dalam bisnis, ya. Saya diuji, saya kena tipu. Hadhil awamir, perintah-perintah Allah kepada kita, wa hadhin nawahi, dan larangan-larangan Allah kepada kita, itu cobaan. Ya, itu bala, ya, merupakan ibtila, cobaan dari Allah yang harus kita lazimi dengan kesabaran. Fungsinya apa? Agar Allah tahu siapa orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, ya, siapa orang-orang yang sabar dan siapa orang-orang yang ingkar. Qala wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufah, dan ayat-ayat, maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan perintah untuk sabar dan keterangan akan keutamaannya ada banyak dan populer. Adapun hadis-hadis, yang pertama berkata Imam Nawawi rahimahullah, qala wa an Abi Malik al-Harits bin Asim al-Asy'ari, diriwayatkan dari Abu Malik namanya Harits bin Asim al-Asy'ari. Al-Asy'ari, ya, al-Asy'ariyun minal Yaman, asalnya dari Yaman, ya, radhiyallahu anhu, yang Allah telah ridhai dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kesucian adalah setengah iman. Adapun an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman, ya, ini hadis yang palsu. Ya, yang benar adalah at-tuhuru syatrul iman. Ya, dan kesucian itu nilai lebih dari sekedar bersih. Betul? Bersih belum tentu suci. Tapi suci, ya, sudah pasti bersih. Ya. At-tuhuru syatrul iman, kesucian adalah setengah iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, artinya semua pujian, ya, karena al di sini kata para ulama lil istighraq, yaitu mencakup semua pujian. Yastaghriq kullal mahamid, ya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, membaca ini pahalanya memenuhi timbangan. Ya, kita harus beriman adanya mizan. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani adanya mizan, adanya timbangan. Ya, walahu kaffatan, dan timbangan tersebut memiliki 2 anak timbangan. Walahu lisanun yantiq, sebutkan dalam, ya, hadis,
bahwa timbangan tersebut punya lisan yang bisa berbicara. Ya. Dan yang ditimbang nanti adalah yang pertama, ya, amalan kita. Yang kedua, buku catatan kita. Dan yang ketiga, bobot kita. Ya, seperti yang disebut dalam hadis, ya, yu'ta yaumal qiyamah, akan didatangkan nanti di hari kiamat seseorang yang besar, ya, badannya. Kemudian ketika ditimbang, wala yazinu janaha ba'udah, tapi beratnya tidak, ya, menyamai beratnya sayap seekor nyamuk. Kenapa? Karena walaupun bobotnya besar tapi amalannya nggak ada. Ya. Dan yang menjadi ukuran dalam timbangan tersebut baik amalan, baik catatan amalan kita, begitu juga bobotnya, semuanya tergantung amalan seorang. Itu yang menjadi mi'yar, yang menjadi ukuran berat dan entengnya, ya, amalan kita. Faman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, ya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai, surga tempatnya. Wa man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, kembalinya adalah ke neraka hawiyah. Jadi kesempatan hidup ini yang kita nggak tahu berapa lama lagi adalah kesempatan untuk kita penuhi anak timbangan, ya, dengan sabar. Sabar di atas ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar atas takdir Allah yang mu'limah, yang tidak sesuai dengan selera. Nah, di antaranya adalah dengan berzikir. Ya. Berapa banyak, ya, waktu kita dirampas oleh gadget kita. Padahal di situ kita bisa memenuhi anak timbangan dengan ucapan alhamdulillah. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi di antara langit dan bumi. Maksudnya apa? Pahalanya. Saking banyaknya, ya, dia memenuhi di antara langit dan bumi. Nah, al-azkar ini, ya, melazimi zikir, ini di antara sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya, padahal Nabi SAW dalam sebuah hadis, wa kana Rasulullah SAW yadhkurullah ta'ala fi kulli ahyani, selalu berzikir kepada Allah setiap saat. Ya, bangun tidur ada zikirnya, sampai tidur lagi ada zikirnya. Masuk rumah ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, ngaca juga ada zikirnya. Ya, sekarang berapa banyak dari kita yang ngaca zikir? Ya, kalau anak tanya apa zikirnya, ya mungkin, ya, sedikit yang tahu. Ya, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan ciptaanku, perbaiki akhlak. Pakai baju ada zikirnya. Ya. Maka lazimi azkar, karena dia hisn, hasin, pelindung, ya, yang kuat dari godaan syaitan dan dari bisikan-bisikan syaitan kepada kita. Kemudian selanjutnya kata Nabi, wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Ya, cahaya akan menerangi. Barang siapa yang salat dan benar salatnya, maka harus betul-betul kita pahami salat, ya, pahami juga bacaan-bacaannya, ya. Wallah, ya, waktu yang kita habiskan untuk memahami itu, ya, adalah waktu yang paling berharga kita saat di dunia. Kelak kita baru tahu itu nanti kapan? Ketika di akhirat. Ya. Ketika kita di akhirat, berapa banyak waktu yang hilang dan berapa banyak tanggung jawab kita tentang agama yang hingga kini terus menerus, ya, kita lalaikan. Di antaranya banyak dari kita yang belum paham bacaan salat. Imam baca apa kita nggak ngerti apa yang dibaca. Padahal di sana terdapat kandungan yang luar biasa yang mengangkat dan, ya, mendorong keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia cahaya, cahaya bagi kehidupan, penerang bagi kehidupan. Ya, liman aqalaha, bagi yang memahaminya. Qala was sadaqatu burhan,
Kata Nabi selanjutnya, sedekah itu bukti. Bukti akan apa? Bukti akan keimanan. Karena nggak mungkin orang yang beriman dengan hari akhir bisa sedekah, kecuali dia memang menginginkan balasan dunia. Dan jangan sekali-kali kita beribadah akhirat berharap darinya balasan dunia. Ya. Kenapa? Karena demikian itu ya tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Allah janjikan kita dengan pahala akhirat. Ente minta dunia. Ya, salat pengen dunia, puasa pengen dunia. Ya, sedekah yang dicari dunia lah. Ya, minta kepada Allah balasan akhirat. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala balasan akhirat. Qala wa shadaqatu burhan. Sedekah adalah burhan, itu bukti akan keimanan. Ya, karena dia beriman, balasannya akan ada nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru dhiya, dan ini yang dimaukan dari hadis. Dan sabar itu adalah dhiya. Perhatikan ketika Allah sebut salat disebut dengan cahaya, berarti terang. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sebut sabar disebut dhiya, terang juga, cahaya juga. Namun dhiya di sini adalah cahaya yang memiliki hararah, cahaya yang panas. Makanya yang namanya sabar itu ya panas. Ya, panas yang namanya sabar itu, menahan lisan untuk tidak berucap yang tidak baik, menahan perbuatan untuk tidak berbuat yang tidak baik, menahan hati untuk ridha dengan keputusan Allah. Ya, apapun kepada kita. Qala wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, dan Al-Qur'an itu hujjah bagimu atau atasmu. Maksudnya apa? Al-Qur'an ini huda, dia petunjuk, ya, yang Allah perintahkan untuk diikuti isinya. Ya. Maka kalau sudah sampai kepada kita Quran, ya, kemudian kita amalkan, maka dia akan membela kita nanti di akhirat. Itu hujjatun lak, hujjah buat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, yang akan membela kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Aw 'alaik, atau atas kita. Ya, udah ada Quran di rumah. Udah berapa mushaf di rumah? Allahu a'lam banyak, ya kan? Tapi kita nggak amalkan, dia akan memberatkan hukuman kita nanti di akhirat. Ya, bukankah telah datang kepadamu peringatan? Bukankah telah datang kepadamu perintah? Bukankah sudah ada Quran kepadamu? Kenapa kamu tidak lakukan perintah dan jauhi larangan? Maka dia menjadi hujah yang memberatkan hukuman bagi kita nanti di akhirat. Hati-hati ya dengan Al-Quran. Dia hujah yang menguntungkan kita atau kelak akan menjadi ya sebab yang merugikan kita di akhirat. Amalkan ya apa yang ada dalam Al-Quran. Tinggalkan selain Al-Quran. Ya, tinggalkan semua hukum selain Al-Quran. Ya, amalkan itu dalam diri kita. Ya, insyaallah dia akan menjadi hujjah yang akan menolong kita di hadapan Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia ya yaghdu. Ya, yaghdu itu ya ar-rawah fi waqtil ghadwah. Ya, keluar dari rumah ya di awal pagi. Ya, maksudnya kehidupan ini berlangsung setiap hari. Setiap kita paginya kerja, paginya belanja, semuanya beramal dengan apa yang dia amalkan di dunia. Ya, berinteraksi dengan orang, ya, yaghdu, ya, berbuat. Namun dari mereka ada dua golongan. Fabai'un nafsa, ada orang yang membeli jiwanya. Ya, yang pertama, famu'tiquha, ya. Apakah dia bebaskan jiwanya dari neraka? Yaitu dengan melazimi ketaatan. Ya. Keluar rumah, ya, dia lazimi semua ketaatan pada Allah. Datang cobaan, dia singkirkan ya godaan syaitan tersebut. Ditimpa musibah, dia sabar. Ya. Maka dia orang yang menjual dirinya dan dia bebaskan dirinya dari siksa neraka. Famu'tiquha au mubiquha, atau dia jebloskan dirinya ke neraka jahanam. Itu dengan ya meninggalkan ketaatan dan mengerjakan banyak dari kemaksiatan. Ini waktu terus berputar. Ya, dan malaikat yang pencatat amal terus mencatat sampai ketika datang kepada kita kematian, ditutup.
Ya. Dan ketika dibuka kapan? Fi yaumil hisab. Ya. Wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah Alkitab, fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Disitulah para pendosa, ya, musyfiqin, nyesal ketika melihat apa yang ada dalam catatan amalannya. Wa yaqulun, dan disitu dia berkata, ya wailatana, ya Rabb, mali hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Enggak ada yang besar, enggak ada yang kecil. Semuanya detail ditulis. Fulan bin fulan, ya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian sama fulan atau sama fulanah, begini dan begitu. Ya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Besar maupun kecil semuanya tercatat dengan rapi. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Disitulah mereka mendapati apa yang pernah dia lakukan di dunia hadir kembali. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak menzalimi siapa-siapa. Kehidupan adalah kesempatan kita untuk, ya, memperbanyak bekal menuju, ya, kehidupan. Apakah yang lebih baik? Surganya Allah, ya, maka dia orang yang membebaskan dirinya, famu'tiquha, atau yang lebih buruk, ya, dijebloskan ke dalam neraka Allah, dialah orang yang mubiquha. Qala rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Baik, ini aja insyaallah terkait dengan, ya, bab sabar. Kita baca satu hadis dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari, rawahu Muslim. Ya, jika ada pertanyaan maka saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang mengatakan setelah kita melaksanakan sholat Jumat, terus ada juga yang mengatakan itu sholat lagi setelah sholat Jumat itu, kemudian sholat dulu lagi. Ya. Nah, itu kan menanyakan juga, menanyakan juga ada hadisnya, sholat ada tambahan itu. Mungkin bisa menjelaskan. Baik, jazakallah khair. Terus seperti puasa, karena puasa kan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu kan kita tahu ya wajib sunnah seperti sholat Senin, Kamis, ya. Terus ada juga sholat yang lain yang ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, terus ada juga yang melakukan sholat betul. Baik. Sholat betul itu pada betul sesuai. Nah, ini menurut saya seperti sholat mungkin cukup, Pak. Yang kedua saya nggak dengar. Saya cukup karena waktunya sudah mau habis. Ya, kita jawab yang pertama aja, ya, mengenai memang ada di sebagian tempat setelah sholat Jumat sholat lagi. Ya, ini nggak ada dasarnya. Ya, karena Jumat itu pengganti dari al-zuhur, pengganti sholat zuhur. Ya, maka barang siapa yang sudah melaksanakan sholat Jumat, maka nggak perlu lagi dia mengerjakan sholat zuhur. Sholat zuhur itu bagi siapa yang tidak mengerjakan sholat Jumat. Ya, tapi hati-hati, ada ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an tarkihimul jumu'at au yatba'allahu ala qulubihim. Hendaknya hati-hati kaum yang selalu meninggalkan sholat Jumat, Allah akan kunci mati hatinya. Ya, artinya walaupun dia ganti dengan zuhur, jadi dia tinggalkan sholat Jumat, dia sholat zuhur aja di rumah. Ya,
Jadi gambaran yang pertama sholat Jumat, kemudian sholat zuhur lagi, ini nggak ada dasarnya. Kemudian gambaran yang kedua, dia nggak sholat Jumat, tapi dia sholat zuhur tanpa uzur, ya, tanpa uzur. Ya, ini kena ancaman. Kalau dia nggak sholat Jumat, nggak sholat zuhur juga, berarti dia orang yang meninggalkan sholat. Ya, hukumnya lah, ya kafir, ya menurut pendapat salaf, ya karena orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, karena malas, maka orang tersebut ya jatuh kepada kufuran. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalat, faman taraka faqad kafar. Ikatan antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah keluar dari Islam. Pertanyaan kedua saya nggak dengar, ya, jadi mohon maaf, kita cukupkan. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.